Om Swastiastu, Swastiastu, Nggih, Pak Budi, ya. nggih. Apa kabar ini? Selamat Luar pagi. biasa, Ya, luar selamat ya. pagi. Ya, terima kasih udah berkunjung ini. Nih, Ya, siap. ya. Maaf nih Ki, Nggih. merepotkan. Oh, Saya enggak minta apa-apa. Dengan waktu senang hati sebentar. malah kita senang dikunjungin. Jadi saya bersama tim dari Prajuru Inspirasi BNN Oh, Kota nggih. Denpasar, Niki bermaksud untuk bincang-bincang sebentar. Oh, oke. Mohon waktunya sebentar. Kita ingin menggali kira-kira cerita apa yang bisa inspiring buat Oh, para oke. young Keren, generation keren. kita. Boleh kita buka maskernya dulu? Mungkin bliknya. Baik, baik. Baik, selamat pagi Semeton Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar. Hari ini saya ada di Pramasanur Beach Hotel. Iya. Dan kebetulan di depan saya ini adalah Bapak Igusti Bagus Surya SE. Beliau adalah Eksekutif Asisten Manager dari Pramasanur ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak Budi. Terima kasih Terima kasih. atas waktunya. Ya, Di dengan tengah senang hati. kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk Prajuru Inspirasi. Iya. Jadi kenapa kita datang ke sini? Karena kita selain juga ingin mencari tahu inspiring stories dari, biasanya panggil Pak Bagus. Pak Bagus. Nggih. Jadi saya panggil Pak Bagus. Inspiring story dari Pak Bagus sendiri, tapi juga kita ingin memperlihatkan beautiful side of Pramasanur sendiri dan juga Sanur Beach di sekitarnya. Karena ini bagian dari mempromosikan wisata Bali juga tentunya. I Gusti Bagus Surya SE lahir di Singaraja 20 September 1971 dan memulai karir di Pramasanur Beach Hotel pada tahun 1994 dan kini menjabat sebagai Executive Assistant Manager Pramasanur Beach Hotel. Nah, itu tadi Viti dari Pak Bagus. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Bagus. Baik. Kalau begitu baik, Bapak. Mungkin keadaan sekarang bagaimana Pak Niki? Ya, kalau secara umum kami baik-baik walaupun masih prihatin Ya. dengan kondisi pariwisata kita, di mana kondisi dari setahun lebih ya, Ya, udah ya, setahun lebih, benar sekali. udah turun sekali. Iya benar. Ada sedikit masih bisa untuk beroperasi minimal, tapi dengan adanya regulasi baru yang mulai tidak boleh mudik Sampai terkait tanggal 17 ya nanti, ya. sampai tanggal 17 ini terkait dengan apa namanya liburan Lebaran itu dimulai. Jadi beberapa minggu ini kita kemungkinan juga akan tambah drop lagi, Pak. Tapi tetap harus menjaga semangat Bapak. Nggih, tetap semangat. Dan ini harapan ini segera berakhir, Pak. Ya, Pastor Karis semua juga berharap agar pandemi ini segera berakhir dan hidup kembali normal Iya, kembali tetap nih harus. Bapak nggih. Mungkin sedikit Bapak kita ngulik nih sedikit Nggih. cerita masa kecil Bapak dulu bagaimana ya sehingga bisa sampai sekarang seperti ini yang leading to this point gitu. Oke, masa kecil ya. Jadi cerita masa kecil ini selalu apa namanya menarik buat saya. Ya. Bahkan ini sering saya ceritakan dengan anak-anak yang mungkin secara umum mungkin anak saya nggak percaya atau mungkin adik-adik termasuk bapak nggak percaya karena saya itu lahir dari desa kecil namanya di Sedabda Putih tahun 1971 Pak. Jadi sekarang saya umurnya 50 tahun. Di situ tempatnya bagus, indah, sejuk. Tapi zamannya itu kan tahun 71 bahkan kami sempat mengalami masa kecil tanpa listrik, Pak. Nah, kalau nggak salah tahun 78 saya menginjak SD baru ada listrik. Dan masa kecil saya seperti anak-anak pedesaan, ceria. Tapi bagus, tidak ada seperti sekarang sudah banyak. Betul-betul masa kecil, ceria, olahraga, suka membantu ibu. Kan biasa membantu ibu, benar kegiatan sekolah, olahraga. Sampai SMP saya di kampung. Kemudian SMA saya baru pindah ke kota di Seririt. Dan sampai akhirnya selesai tahun 90 baru saya sempat kuliah dan mulai meniti karir kerja di tempat ini ya sampai sekarang ini, Pak. Sekarang Nggih. ini wow, luar biasa. Jadi memang pergaulan dulu nggih Pak Nggih. yang zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang jauh berbeda Beda jauh. sekali. Bahkan mereka kalau diceritain, Pak, suka nggak percaya. Gitu. Seperti di dunia dongeng. Iya, mungkin. betul. Mereka. Iya. Nggih. Sampai akhirnya kemudian kepincut di dunia hospitality itu gimana ceritanya Bapak?
Nah, ini juga sepertinya pertanyaan menarik sekali dan pada jujurnya saya juga heran Pak. Perlu diketahui kalau saya itu keluarga saya kan kebanyakan ABRI Pak, TNI. Yes, yeah. Nah, di awal saya tamat SMA, bahkan dari kecil Pak, saya selalu bercita-cita jadi penerbang Pak. Serius. Dan kebetulan juga ada salah satu paman saya yang sukses di penerbang, bahkan sampai terakhir ini dia bisa mencapai pangkatnya bintang 2. Jadi terinspirasi itu, dan saya memang cita-cita saya jadi penerbang sampai saya tahun 90 saya coba melamar atau masuk di sekolah penerbangan PLP Curug. Tapi gagal. Akhirnya saya balik ke Bali, oleh salah satu paman saya juga diperkenalkan dunia perhotelan. Saya disuruh training, tepatnya di Prama Sanurbit ini. Kira-kira 3 bulan, 6 bulan, saya merasa kok tertarik dengan dunia perhotelan, pariwisata, melihat tamu-tamu yang happy Pak, dari banyak negara dengan kultur-kultur dan budaya yang berbeda. Saya tertarik sampai saya memutuskan saya harus kerja di hotel. Nah, karena saya latar belakang saya cuma SMA, saya baru kuliah lagi 2 tahun sampai tahun 93, dan setelah itu mulai ngelamar, dan mulai tahun 1994 saya mulai aktif bekerja di sini sampai sekarang. Sampai sekarang berarti Ya. itu kurang lebih 20-an tahun. Iya, sekitar 26 tahun. 26 tahun. Wah, Ya. luar biasa. Tapi tantangannya sebenarnya di dunia hospitality itu apa Pak? Di luar sekarang yang pandemik ya? Di luar pandemik Iya. ya. Ya, tentunya ada perkembangan secara umum, global issue juga Pak. Kita mengalami, kalau saya sendiri betul-betul mengalami bagaimana pasang surutnya dunia pariwisata di Bali. Salah satunya pernah ada bom perang Teluk kan? Yes. Perang Teluk itu yang paling parah sampai 6 bulan. Kemudian ada bom Bali 1-2. Kemudian juga adanya tatanan hidup yang berubah dari masyarakat, perubahan perilaku customer juga seperti apa. Jadi kita selaku penyedia industri perhotelan, stakeholder di sini, tentunya betul-betul harus siap dengan segala perubahan itu, sehingga kita tidak kehilangan pelanggan, Pak. Berarti kalau dibandingkan dulu waktu ketika Bapak baru memulai dengan sekarang, itu perilaku customer atau pelanggan jauh berubah atau bagaimana? Iya, melihat sangat berubah, apalagi juga adanya tingkat persaingan. Ya, kalau dulu saya masih ingat juga di awal itu, hotel ini selalu ramai. Kita tanpa ada promosi pun, Pak, tamu datang ke sini. Udah, kita diam aja, bahkan tidak perlu ada jalan-jalan atau promosi kemana, tamu sudah dan okupansi selalu tinggi. Seiring dengan perkembangan itu, persaingan juga semakin banyak, mulai muncul di Nusa Dua Pak, tahun 90 ke atas ada buka-buka chain hotel semakin banyak, international chain hotel semakin banyak. Jadi juga di situ customer mulai dimanjakan. Dan mereka juga membuka hotel juga melihat trennya customer seperti apa. Apalagi zaman sekarang, kalau sekarang itu rata-rata customer itu maunya yang custom. Ya. Betul kan Pak? Benar. Jadi mereka tidak mau harus jam segini. Ya. Jadi maunya dia sesuai dengan keinginannya dia. Sendiri, ya, benar sekali. Dan inilah yang harus betul-betul menjadi kajian kita Pak, sehingga strategi kita secara menyeluruh betul-betul bisa mengena. Ya, bersyukur kami sudah punya pengalaman lama, jadi kita semacam loyal customer sudah ada. Jadi kebanyakan tamu-tamu kami itu ada dari Eropa. Dari Belanda, dari Jerman. Kemudian di tengah situasi pandemi ini Pak, berarti kan tentunya Bapak sebagai part of the leadership di sini, betul. Bagaimana leading tim Bapak? Tentu pasti di situasi seperti ini kita tidak bisa membuat semua orang ritmenya atau semangatnya tetap tinggi, gitu. Betul. Pasti ada yang down. Ya. Bagaimana manage? Jadi betul sekali Pak. Awalnya kami selaku pimpinan di sini nggak menyangka pandemi ini betul-betul menghantam pariwisata sedemikian parah Pak. Kita kalau nggak salah mulai masuk virus COVID itu ya sekitar Februari ya Pak ya ke Indonesia. Februari ke Indonesia, dan mulai merasakan dampaknya kami di Prama Sanur ini mulai bulan 4, bulan 5. Bahkan di bulan 5, bulan Mei tahun lalu sampai bulan Juni kita tutup Pak. Di awal-awal itu kita masih optimis. Ya, prediksi kita paling musibah itu cuma 3-4 bulan. Bahkan ada pada saat itu kita di awal-awal juga kita dengar informasi Oktober aja udah normal.
Jadi strategi yang kita siapkan pada situ juga tidak masih sederhana. Ya. Tapi setelah jalan dan ternyata semuanya bahkan sudah setahun lebih, ini semakin parah dan semakin parah, tentunya strategi yang dibutuhkan ini juga betul-betul harus mantap, Pak. Jadi kami bersyukur ada di bawah corporate Garuda. Ini hotel ini memang dimiliki Garuda Indonesia. Jadi dari arahan dari head office kita tetap harus semangat, walaupun harus memberlakukan hal-hal yang kira-kira bisa menjadikan sih. Jadi kami itu harus memutus kontrak beberapa karyawan yang berakhir masa kontraknya. Sementara karena kami BUMN tetap harus membuka, di sisi lain juga Garuda kami harus menyediakan kamar-kamar untuk kru Garuda. Nah, jadi kami tetap buka selama pandemi ini, dan pada saat itu juga strategi SDM kami tetap harus semangat. Walaupun dengan keputusan kami membuka 50%, mereka secara bergilir ke sini, tetap sinergi antar karyawan tetap kami hidupkan, ada gotong royong, tetap ada communication. Jadi kami tidak mau selama pandemik ini etos kerja mereka turun ya. Bahkan harus tetap semangat, Pak. Berarti memang sebagai seorang leader itu sendiri, kita yang harus mensupport dan membangunkan semangat tim kita sendiri. Betul sekali. Luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi ya buat para semeton, prajuru inspirasi, bahwa memang di balik situasi seperti ini pun semangat itu harus tetap dikobarkan ya, karena pasti akan berlalu Bapaknya. Kita harus juga menghadapinya. Nah, karena hidup must go on, nggak bisa kita stuck di sini dan meratapi nasib bukan begitu. Kalau saya lihat-lihat situasi kan. Ayo kita jalan-jalan dulu, Pak ya, baik, sambil ngelihat properti kami. Siap, baik. Boleh? Ayo Pak, silakan. Ini namanya Wisnu Wing, Pak. Ini salah satu wing yang yang dibangun tahap kedua tahun 1979 dengan jumlah kamar sampai lantai 2 itu 49 kamar. 49 kamar. Dan ini ada Presiden Suite, view-nya cuman garden saja. Cuman garden saja. Ya. Kalau nggak salah dengar, Niki, memang hotel sudah bersejarah banget nih, Iya, Pak? betul. Jadi kita dimulai kita beroperasi dari tanggal 29 Juli tahun 1974. Wow, 1974. Nah, ini tim kami lagi menyiapkan untuk persiapan rencana untuk new normalnya. Oh, iya. Siap. Pak, ini nanti udah ready, Pak ya? Kapan kira-kira sesuai dengan rencana kita, Pak ya? 18 sudah lantai 2. Karena ada permintaan pada saat itu dari Kementerian Pariwisata, kemungkinan rencana akan ngantor, Pak ya, di sini ya. Wow, akan ngantor di sini, dan itu setelah Lebaran ini kita ada buka. Makasih, Pak. Dan ini juga sampai ada fasilitas kami, Kid Club. Nah, jadi memang Niki kalau family ke sini ya sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Ini juga kami ada kru lagi membersihkan. Tolong Pak ya, nanti biar selesai tanggal 18. Ya, seperti jadi Atongkare nanti tamu kita rame ya. Nah, Pak, bagus. Sedikit nih, role model Bapak baik dalam kehidupan, dalam kemudian menjadi pemimpin di Hotel Prama Sanur ini. Maksudnya figurnya ya, figur seseorang. Iya, kalau saya tipe-nya memang yang low profile, Pak, tidak terlalu gini. Memang dulu kami begitu masuk ada JM pertama kami namanya Pak Wayan Gindre. Yes. Nah, itu betul-betul memberikan inspirasi. Salah satunya memang sudah bahasanya terkenal setelah saya tahu. Walaupun saat itu ada kata-kata pertama yang saya dengar. Ya. Jadi janganlah hanya melihat apa yang kamu dapat dari perusahaan, tapi lihatlah apa yang sudah kamu berikan perusahaan. Ini kan bahasanya kalau nggak salah Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika. Yeah. Jadi saya pada itu pertama mendengar dari situ, berarti saya ini harus betul-betul maksimal kerja, tidak boleh setengah-setengah, Pak. Wow, luar biasa ya, sekali. Itu mungkin role model saya, betul-betul dia memberikan semangat buat teman-teman, buat stafnya di bawah, sehingga etos kerjanya tetap positif terus. Nah, dan saya juga belajar ini jadinya, apalagi kami di dunia
abdi negara, Iya. ASN, Betul. memang harus apa yang kita bisa berikan kepada negara ini, benar sekali Iya, kan? iya, iya. Apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, karena kita adalah tentunya abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Oke, Setuju. wah, luar biasa, saya belajar banyak ini hari ini. Mari Bapak, di mana Ya, kira-kira silakan. lagi? Ya. Ya, mungkin kita ke depan Oke. sampai ke kiri. Ini salah satu juga garden view. Kita sering mengadakan wedding di sini, Pak. Ah. Terus kita ada 2 villa. 2 villa. Yang rencananya ini yang akan kita siapkan untuk para menteri atau VIP. Bahkan dulu sempat wakil presiden kita Pak Ma'ruf Amin sempat juga bersantai di sini. Wow. Lewat sini Pak. Ya. Mari. Jadi itu. Nah, kalau dulu di masa remaja Bapak, tadi Bapak sempat ceritakan yang tadi sebelumnya, tidak ada yang namanya pergaulan, kenakalan remaja seperti sekarang ini. Ya. Bapak kan sampun berkeluarga nih, guys. Iya, Sudah sampun, punya sampun. anak, benar. Iya. Nah, gimana menghadapi anak remaja sekarang Ya. jika dibandingkan dengan Dumun waktu Bapak masih remaja? Masih remaja. Iya. Ya betul sekali Pak Budaya. Jadi dunia antara kita remaja, saya remaja dengan adik-adik sekarang termasuk anak saya memang betul-betul beda. Zaman dulu yang namanya narkoba itu kan betul-betul sesuatu yang jarang kita dengar. Iya, benar sekali. Yang dengar, bahkan sampai saya mulai beranjak dewasa tahun 90-an juga, itu hal seperti itu jarang kami dengar. Tapi seingat dengan dinamika yang ada, apalagi dengan boomingnya pariwisata di Bali kan Pak, yang identik dengan hingar-bingar, sudah barang tentu faktor atau kenakalan remaja dalam hal ini pemegang narkoba jelas akan sangat riskan. Dan kembali ke tadi, kami tentunya betul-betul harus monitor yang baik buat karyawan kami, terutama anak-anak kami juga, termasuk juga orang-orang yang dekat dengan kami, anak muda, bagaimana memonitor, memberikan suatu edukasi bahwa betapa bahayanya narkoba itu atau penyalahgunaan narkoba itu. Jika ini terjadi di masa muda, sisa umur mereka jelas Ya, pasti akan sia-sia. Ya, karena narkoba itu tidak hanya mengganggu kesehatan, gitu, Betul. Bapak, juga mengganggu sistem syaraf, kemudian mengganggu cara kita berpikir, dan juga bisa merusak masa depan kita. Pasti. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung nih, King, ya, yang tentang menjaga pergaulan di tempat kerja nih, King. Nah, bagaimana Bapak menjaga tim Bapak agar tidak terjerumus ke peredaran gelap narkoba atau penyalahgunaan narkoba? Baik Pak Wira. Jadi hal-hal semacam itu jelas menjadi perhatian kami juga. Yeah. Kami harus betul-betul meyakinkan bahwa tidak ada salah satu staf kami pun yang bahkan sampai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Salah satunya kami sudah masukkan itu dalam house rule kami, dalam tata tertib karyawan, bahkan sanksinya berat. Ya. Seandainya kita diketahui mereka melakukan penyalahgunaan obat, bahkan ini sudah merupakan tindak pidana, bahkan saat itu juga kita bisa keluarkan Pak. Dan ini sudah disepakati dalam kesepakatan kerja bersama yang disetujui tentunya sama komunitas karyawan, SP-nya mereka. Jadi kami merasa yakin. Di samping itu juga selaku manajemen di sini kami tetap reguler. Ada general communication meeting yang secara seluruh karyawan kita adakan 6 bulan sekali, bahkan per departemen masing-masing kita adakan tiap 3 bulan. Poin itu tetap kami masukkan setiap kami mengadakan communication tersebut. Wow, luar biasa. Jadi ini merupakan bukti ya, Semeton, bahwa Prama Sanur Beach Hotel ini juga concern dalam war on drugs, perang melawan narkoba. Betul. Jadi dimulai dulu dari internal, Bapak. Ya, Nggih. internal. Jadi dipastikan karena akan memberikan pelayanan prima kepada customer, jadi internalnya harus tidak menyalahgunakan narkoba. Betul Luar sekali. biasa. Ya. Mari Bapak dilanjutkan. Nah, Niki, untuk para subscriber kita, para penonton kita yang masih muda-muda, Ya. kira-kira apa tips dari Bapak untuk tetap menjaga impiannya, kemudian tetap berusaha untuk mencapai impian tersebut terlepas dari banyak hal tantangan yang dihadapi nantinya, Pak? Ya. Baik,
Jadi harapan kami buat adik-adik yang muda-muda ya, tolong betul-betul ini penyalahgunaan narkoba ini sangat-sangat berbahaya. Jadi gunakanlah masa muda kalian sebaik-baiknya. Cari kompetensi seperti apa, juga ketahui dunia luar, sehingga kedepannya masa muda itu bisa sukses. Semua perubahan-perubahan zaman, termasuk juga inovasi diri tetap dilaksanakan. Karena yakinlah, sedikit saja karena hal ini akan berdampak buruk. Apalagi sampai dengan kecanduan yang sangat-sangat sulit di stop. Jadi saya yakin dengan kebersamaan kita, dengan teknologi yang ada sekarang, dengan komunikasi yang ada sekarang yang semakin bekerja juga dengan usaha Bapak dari BNN yang terus mengkampanyekan ini, saya yakin adik-adik itu pasti akan terbebas. Wow, luar biasa sekali pesannya. Mari Bapak, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Saya akan cari spot, tentunya kita akan perlihatkan nih spot menarik di Pramasanur. Kita akan kembali di sesi kedua, kita ada sedikit challenge buat Pak Bagus. Kira-kira apa? Jangan kemana-mana, kembali ke sesi 2 di Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar. Bapak sendiri sebenarnya. Boleh saya panggilkan, inilah dia Chef Bagus. Mari. Silakan Chef. Oke. Perkenalkan, ini Chef Bagus, beliau in charge untuk kedua restoran ini ya Bapak, di Lada dan juga di Basiliko. Wah. Jadi challenge-nya sekarang adalah menebak bumbu-bumbu dapur Bapak yang sudah disiapkan oleh Chef Bagus. Nanti Chef Bagus di sini akan menjadi jurinya. Baik, siap. Siap kira-kira Bapak. Nah, kenapa kita memilih challenge-nya bumbu dapur? Karena beliau ini dulu adalah F&B manager Bapak ya. Wah, jadi luar biasa ini challenge-nya. Pasti sudah khatam harusnya. Baik. Harusnya. Saya akan minta bantuan dari tim saya untuk mengambilkan bahan challenge-nya terlebih dahulu, tapi saya mohon untuk Chef Bagus bisa dibantu ditutup dulu matanya. Pak Bagus nih. Ya, oke, boleh dibawa kemari. Oke. Baik, jadi di hadapan saya ini Chef Bagus sudah menyiapkan 9 bumbu ya, Chef ya. Nanti akan ditebak oleh Pak Bagus. Kita mulai Bapak nggih? Baik, mohon izin tangannya dumun Bapak. Iya, ini mulai dari sini. Ini terong atau mentimun ini ya? Bener Chef? Mentimun. Mentimun, betul. Baik, izin tangannya. Oke. Ini ya? Iya. Lemongrass. Lemongrass atau serai ya. Serai, wow. ya. Izin, lagi sekali Bapak. Iya, masih ada. Ini ya? Iya. Oh, cabai besar. Cabai besar. Oke. Lagi Bapak sebelahnya, iya. Ini? Ya. Ini kunyit, Pak. Kunyit. Betul sekali. Ya, ini yang pertama. Ini. Ya. Oh iya, ini tomat. Tomat. Betul. Wah, ini bisa dipakai untuk apa? Nanggulangin COVID ini, jahe. Jahe. Ya. Ini lengkuas. Lengkuas. Dua lagi. Oh, ini bawang merah ya? Betul. Satu lagi. Sebelah sini
ini Bapak. Iya. Ya, ini lawannya bawang putih, Pak. Bawang putih. Wah. Benar ya? Benar. Betul semua, Chef. Oh. Betul semua. Wow, baik. Mohon dibantu Chef, bisa dibuka. Wah, Wah. Baik, luar biasa memang. ini. Chefnya agak jahil ya, semuanya disiapin seperti ini. Tapi memang terbukti Pak Bagus memang khatam dalam dunia food and beverage ya Bapak ya. Jadi karena dengan masak ini Bapak ya. Ya, Benar. hobi saya masak. Hobi memasak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke sesi 3. Kita akan ada rapid question dan kita akan menunjukkan the best spot dari Sanur Sanur Beach Hotel. Sanur Beach. Aduh, saya sampai belibet saking semangatnya ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Prajuru Inspirasi. Baik rekan-rekan Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar, kita kembali di sesi 3. Nah, kali ini seperti yang teman-teman mungkin tadi sempat lihat di depan ya, kita berada di Bamboo Bar and Lounge dari Prama Hotel Sanur. Ya. Ini tepat berada di lepas pantai Sanur. Wow, ini keunggulannya apa Pak ini Bar and Lounge-nya? Iya. Betul Pak, jadi pantai kita sangat luas, di mana lokasi kita punya pantai dari barat sampai ke timur itu kurang lebih 300 meter. Ya. Dan sesuai dengan yang seperti tadi, perubahan permintaan atau perubahan customer, jadi di Sanur ini sepertinya perlu membuat suatu beach club. Jadi dengan kajian itulah kami membuat bambu bar yang persis ada di depan pantai ini, dan itu kita mulai di tahun 2013 dan Astungkare sampai sekarang ternyata respon positif sangat-sangat tinggi. Jadi saat itu betul-betul banyak yang tamu ke sini. Wow. Ya. Jadi di sini biasanya dimanfaatkan untuk apa Pak selain restoran biasanya? Nah, di sini juga tetap ada wedding, ada ulang tahun, tetap family gathering, tetap juga dinner on the beach juga seperti ada. Wow, luar biasa. Jadi memang di sini tempatnya view-nya luar biasa. Kemudian ini makanannya dan beverage-nya juga luar biasa. Betul. Jadi jangan lupa mampir guys teman-teman kalau sempat muter-muter daerah Sanur ya. Ke Bamboo Bar and Lounge dari Prama Sanur Hotel. Pak. Tapi nggak lengkap dong kalau kita di sesi 3 kita tidak ada sesi rapid question atau pertanyaan cepat ini Bapak nggih. Jadi kita akan memberikan pertanyaan 10 pertanyaan kepada Bapak, nanti dipilih A atau B ya. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan bertanya lagi kenapa Bapak memilih pilihan tersebut. Gimana Bapak, siap kira-kira? Baik. Siap. Pagi atau malam? Pagi. Pantai atau gunung? Gunung. Wow. Domestik atau mancanegara? Mancanegara. Karena tadi kalau teman-teman dengar memang di sini prospeknya di Eropa Bapak ya lebih banyak. Wow. Food atau beverage? Food. Kenapa nih Bapak? Ya karena dengan food Pak kita bisa lebih berinovasi dari sisi nilainya juga, dengan banyak variasi kita lebih menonjolkan dengan kearifan lokal, dengan makanan-makanan lokal, sehingga kita bisa mendapatkan suatu keuntungan ataupun revenue yang betul-betul bagus dari food. Tetap kita karena berbicara bisnis tetap harus berbicara revenue. Baiklah, film atau musik nih Bapak? Saya suka musik. Musik yang Bapak favoritkan sampai detik ini? Saya memang tidak suka yang hingar-bingar Pak, jadi saya favoritnya dengan slow rock. Slow rock. Artis favoritnya? Ya, Bon Jovi, Scorpion itu ya. Scorpion, wow. Yang sudah tua-tua sih. Tapi Bon Jovi ini biarpun sudah lawas tetap ada di hati generasi muda sepertinya ya. Iya, betul. Karena memang musiknya sendiri memang bagus Iya, Bapak. betul. Western food atau Asian food Bapak? Ya, Asian food. Asian food. Kemudian narkoba atau sehat? Sehat. Wah, pasti harus ya. Ya. Kota atau desa? Desa Pak. Desa, karena akan kembali ke desa. Betul, saya lahir dari desa, nanti
pasti akan balik ke desa lagi. One last question. Oke, ganja atau sate Languan? Sate Languan. Sate Languan. Jangan lupa bisa ke Languannya di restoran. Tadi kita ada restoran. Betul. Dan Basiliko restoran ya. Jadi di sini sate Languan juga ada karena merupakan salah satu seafood andalan dari wilayah Sanur. Ya, betul. Luar biasa tadi responnya Pak Bagus di pertanyaan cepat. Maaf Bapak, ini kayaknya kita mengerjai Bapak terus dari tadi. Gak apa-apa. Baik, kita sudah sampai di penghujung dari Prajuru Inspirasi episode kali ini. Tentu sebelum kita pamitan nih Bapak, sekali lagi kita minta insight dari Bapak. Kira-kira apa nih untuk para generasi muda kita agar tetap menghindari pergaulan buruk ya, tentunya penyalahgunaan narkoba, tapi juga tetap fokus pada impian mereka walaupun di masa-masa sulit seperti sekarang. Ya. Baik, buat adik-adik yang masih muda-muda, sekali lagi saya pesan buat kalian semua, tolong jauhilah narkoba, itu sangat berbahaya dan itu akan merusak masa depan kalian yang sudah kalian impikan. Jadi jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang negatif ataupun narkoba itu sendiri. Ya, cita-cita kalian itu udah harus terpenuhi, bahkan gantunglah cita-cita setingginya, dan jangan lupa juga misi dan visi kedepannya harus betul-betul sejalan. Jadi saya harap kalian yang muda-muda bisa menggantikan kita yang sudah ya entar lagi akan pensiun. Jadi semangat tetap, ikuti juga perkembangan, dan juga jangan lupa juga untuk inovasi terus. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Bagus waktunya. Ya, dengan senang hati Pak. Baik, rekan-rekan, teman-teman Prajuru Inspirasi semuanya yang ada sedang menonton YouTube edisi kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang inspiring luar biasa juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar. Bye.